warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan ruknan min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sa'imin wa sa'imat rahimakumullah rahmatal abrar. Puji dan syukur mari kita senantiasa menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam karunia nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Wabil khusus tentunya nikmatul iman wal Islam, diiringi nikmat sehat wal afiat. Dengan anugerah nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita dapat berkumpulnya, dapat menunaikannya sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Adli yang sama-sama kita cinta. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang makbulah. Teriring selawat dan salam yang senantiasa kita haturkan keharuan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadikan satu wasilah tumbuhnya rasa cinta kita yang dalam kepada baginda Rasul, sehingga akan melahirkan kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu taat dan patuh di dalam pelaksanaan ibadah, sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Ma'asyiral hadirin shaimin shaimat rahimakumullah rahmatal abrar. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati tentunya yaitu ada DKM Masjid Jami Al-Adli beserta jajarannya yang kita hormati. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus Jami Al-Adli DKM-nya dan juga jamaahnya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan diberkahi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tentunya Ramadan ini tidak asing bagi kita. Dan tentunya kita maklum bahwa Ramadan adalah bulan yang begitu sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Kita semua maklum, kita semua tahu hal itu, sehingga Ramadan sangat kita dambakan bersama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Beliau sangat begitu mendapatkan kehadiran Ramadan, karena Ramadan itu memberikan satu keberuntungan buat kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sungguh sangat luar biasa. Ramadan adalah bulan yang Allah tentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat. Di dalam Ramadan ini tentunya ada beberapa kemuliaan, keberkahan. Saudara, hal ini diterangkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini mungkin sudah tidak asing bagi kita, dan mungkin kita sudah hafal semuanya hadis ini. Tapi nggak salahnya kalau Al-Fakir menyampaikannya untuk memberikan satu kekuatan, keyakinan
keyakinan yang semakin kuat dan kecintaan kita kepada Ramadan. Kenapa Ramadan begitu sangat kita agungkan dan kita dapat? Seiring sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat beliau Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah beliau mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang akhir di bulan Sya'ban. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang panjang, di antaranya beliau katakan, Syahrul Ramadan. Ini hadis ada awan ya, cuma karena ini waktu, jadi saya ambil yang penting. Beliau katakan, kenapa Ramadan ini termasuk bulan yang agung? Fihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa, yang apabila kita beribadah di malam itu, ganjarannya menimbang ibadah seribu. Malam apa itu? Malam Qadar, malam kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan. 83 tahun 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai ke sana, tapi memang masih ada usia di atas 80. Seperti orang tua kita nih, Bapak Haji Ismail Ali, beliau udah berupaya berusia 80 berapa Pak? 83 tahun. Pak Haji aku juga begitu, 80 di atas. Ya, ini satu anugerah besar. Kita belum tentu nih yang sekarang apa sama umur kita 82 atau 83 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi keindahan dan kehebatan daripada umat Kanjeng Rasul, Allah berikan ganjaran ibadah 83 tahun 4 bulan, kendati pun dia belum tentu sampai usianya sekian tahun. Ini satu kemurahan Allah. Oleh karena itu malam Ramadan yang ada di dalamnya itu malam-malam Qadar, yang beliau jelaskan malam-malam Qadar itu nanti jatuhnya pada malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Antara lain adalah tanggal 21, 25, ya 23, 25, 27, 29, 5 malam. Apabila malam ini benar-benar kita manfaatkan dengan kesungguhan hati kita, pastikan kita akan mendapatkan malam yang begitu sangat indah. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Itulah keagungan Ramadan yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa huwa syahrun ja'alallahu fihi shauman faridatan wa qiyamal lailatul tatawwu. Allah jadikan di bulan Ramadan itu ada satu ibadah puasa yang hukumnya wajib, mutlak wajib bagi segala kaum muslimin muslimat, kecuali bagi mereka yang dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk berpuasa, dan bagi wanita-wanita dalam keadaan uzur untuk sementara tidak berpuasa, tapi nanti wajib memotong daripada puasa Ramadan. Ini wajib puasa Ramadan. Dan tentunya kita tahu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa puasa Ramadan ini adalah amal yang Allah pegang. Dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal manusia dia bisa memegangnya, untuknya dia bisa menghitunnya, dia bisa melihatnya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, puasa itu hanya untukku, wa ana ajzihi, dan aku yang akan mengganjarkannya puasanya. Jadi puasa ini adalah ibadah yang khususnya, yang Allah pegang nilai-nilai ke ibadah itu. Pahalanya Allah Ta'ala
cuma kita berikhtiar melakukan ibadah puasa sedemikian rupa sesuai dengan syariat, sesuai dengan akhlak-akhlak yang kita patut lakukan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi Ramadan ini puasanya begitu sangat agung. Allah yang punya, manusia tidak bisa tahu berapa nilainya, tidak akan tahu. Hanya Allah yang memiliki hal itu. Oleh karena itu saudara-saudara, lakukan puasa itu sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita ini masuk kategori yang Allah katakan, baginda Rasulullah katakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa tapi tidak mendapatkan hasil puasanya, yang didapati hanya lapar dan dahaga. Lapar didapati, haus didapati, namun nilai-nilai pahala puasa tidak ia miliki. Kenapa? Karena orang puasa itu tidak menjaga tata tertib, tidak menjaga daripada kriteria syariat yang harus ditekuni di dalam menjalankan ibadah puasa. Kita semuanya paham dan kita semuanya kuat kalau menahan lapar dan haus. Jujur, tapi kita kebanyakan tidak bisa menjaga yang 5 hal Rasulullah SAW katakan. Wal kadhibu, bohong. Ini kerap kali kita kalau puasa bohong jalan terus. Betul? Betul? Kita suka ngobrol, kita suka bicara, akhirnya kita berbuat bohong. Bohong itu dusta. Dusta dari bohong itu menggugurkan nilai puasa puasa. Kata Rasulullah, hal-hal yang demikian itu sangat banyak dilakukan. Yang selanjutnya itu diantara lain adalah al-kitman. Ini kita harus waspadai. Bukan al-kitman, an-namimah. An-namimah itu artinya provokasi, mengadu-ngadu. Ya, dalam puasa kita mengadu-ngadu dengan orang. Ya, alhamdulillah, ini akan menggugurkan nilai puasa kita. Ghibah juga ini dapat menentukan nilai puasa kita. Wa najru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Kita nih kalau puasa kadang-kadang syahwat kita masih keluyuran kemana-mana. Kita masih melihat sesuatu, benda hidup atau benda mati, masih diproyeksikan ke dalam hati kita, yang hal itu mengundang nafsu kita. Tidak saja kita melihat manusia hidup, banyak, baik secara langsung maupun secara media lainnya. Ada media YouTube, ada media televisi, yang kita perlu melihat gambar-gambar yang di TV atau di YouTube itu bisa mengundang syahwat, maka itu adalah nazul syahwat. Atau bisa jadi kepada benda mati, ya, kita melihat ya sesuatu yang sangat membuat kita minder kepada Allah tahu. Melihat kita nafsu, melihat ada segelas di tengah hari begitu airnya mengembun dan di dalamnya ada es cendol misalnya, kemudian kita lihat, kita proyeksi, entar saya pulang saya suruh istri saya untuk bikin es cendol. Itu sudah nafsu. Na'udzubillah. Jangan proyeksikan sehingga kita mengundang nafsu. Yang selanjutnya kata Nabi, ya minul dois, sumpah palsu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita bersumpah palsu. Jangan kita mau bersumpah atas nama Allah, tapi nyatanya sumpah itu kita tidak dapat menjaga diri. Maka dia akan dituntut nanti di pengadilan akhirat. Dia akan harus bertanggung jawab terhadap sumpahnya tersebut. Itu kelas menengah. Bagaimana kalau kelas rendah? Termasuk kalau kita seumpamanya, ya, melakukan sesuatu, bukan kita bersumpah untuk menyatakan perbuatan itu benar, tapi nyatanya salah, dan mengikrar Allah
tidak melakukan hal itu, tapi nyatanya pada hakikatnya dia melakukan hal itu juga termasuk ada yang munafik. Saudara, 5 poin inilah yang kerap kali mengganggu kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, jaga puasa kita, jaga puasa kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, tidak sampai situ saudara-saudara. Allah agungkan Ramadan ini dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi maswa wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi maswa. Beliau katakan, bulan suci Ramadan ini, kalau seseorang melakukan ibadah sunnah, itu ganjarannya wajib, diberi nilai ganjaran wajib. Kalau dia melakukan ibadah yang kalau dia melakukan sunnah, diberi ganjaran wajib. Tapi kalau wajib diberi 70 ganjaran di selain bulan-bulan lainnya. Ini panen ganjaran saudara-saudara. Ini panen ganjaran. Begitu Allah limpah ruahkan kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa, tidak pelit-pelit, Allah tebarkan, diganjar begitu sangat meluasnya. Jangankan kita melakukan ibadah, sedangkan kalau kita diam, kita masuk ke dalam masjid, kita diam, ya dengan niat itikaf selama kita di masjid ini, diamnya kita itu adalah ibadah, terhitung daripada ibadah tasbih, terhitung dari kita memuji Allah. Itu Ramadan. Oleh karena itu jangan jauh dari masjid, jangan kita yang musuhi masjid, jangan kita benci sama masjid. Kalaupun kita nggak suka sama pengurusnya, biarlah pengurusnya. Yang penting jangan kita musuh masjid. Masjid ini Baitullah, Baitul Muttaqin, rumahnya Allah, rumahnya orang-orang muttaqin, tempat curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling afdal masjid ini. Oleh karena itu, jangan malas ke masjid, jangan malas ke masjid. Saudara-saudara, ini masjid kalau nggak diramaikan oleh orang-orang Islam, kami siapa lagi? Betul? Apa orang bilang Muslim akan masuk ke masjid, meramaikan ibadah di masjid? Tidak. Saudara, lihat di negara-negara sebelah, di Kongo, di Afrika, banyak yang sudah dimayoritaskan oleh orang di luar Islam. Mereka tertindas, mereka ditindas, diintimidasi, bahkan yang sholat pun tidak boleh. Mencari orang Islam sholat di jalan-jalan, begitu sangat zionisnya mereka membunuh orang Islam. Kenapa mereka demikian? Karena kekuatan mereka sudah tidak ada. Mereka firqah terpecah-pecah di antara mereka, dan memang itu satu trik daripada orang-orang lain untuk membuat Islam itu lemah. Kalau sudah lemah, maka efeknya dia akan tertindas. Di daerah kita masih ada, pernah ada orang sholat tak boleh, dihadanglah oleh sholat. Ada lagi orang yang pakai sepeda double ini, itu berisik, itu ngaku, ya, itu berisik dan itu begini begitu. Ya, alasannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, oleh karena itu patut di sini umat Islam harus menguatkan bangsanya, harus menguatkan daripada kebersamaannya. Di mana tempat bersama itu? Di masjid tempatnya. Masjid ini tempatnya orang-orang Islam berkumpul. Baginda Rasulullah SAW dalam membicarakan soal politik, soal negara, soal bermasyarakat, itu beliau ada.
Makanya saya mengimbau kepada orang-orang yang pinggir masjid, ayo kita ke masjid, ayo kita ramaikan masjid. Apalagi di bulan suci Ramadan. Itu Pak. Jadi Masya Allah, luar biasa Ramadan. Jadi sangat rugi kalau ada orang yang tak peduli dengan Ramadan. Baginda Rasulullah mengatakan, wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ini bulan Ramadan, bulannya beda dengan bulan lainnya. Kalau bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah beda dengan Ramadan. Kenapa? Ramadan ini ada berfase-fase. Fase pertama, Allah turunkan rahmatnya antara 1 sampai dengan tanggal 10. Itu Allah tebar rahmat Allah. Ini sekarang kita lagi ditebar rahmat Allah. Siapa yang mau dikasih sayang oleh Allah? Ayo kita kerjakan. Ayo kita ramaikan. Ayo kita makmurkan. Ramadan 1 dengan sampai 10. Kita akan dapatkan rahmat Allah. Kita akan dapatkan kasih sayang Allah. Nanti setelah 10, 11 sampai 20 Allah berikan ampunan kepada umatnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang masih istiqomah, yang masih eksis di dalam mendirikan ibadah di bulan Ramadan, itu akan Allah ampuni dosa-dosa. Makanya rugi saudara, kita ini kebiasaan ini kurang bagus. Ini udah 6 hari ya, 6 hari udah mulai kurang sok. Betul? Betul. 2 sok, tadinya penuh padat. Dulunya sampai jalan-jalan, waktu 1 sampai 5 kita jalan. Sekarang udah jalan-jalan nggak ada. Di masjid-masjid nggak begitu. Udah mulai berkurang. Di sini militansi Islam terhadap ajaran yang begitu sangat lemah. Seyogianya kita harus berpegang teguh, ya. Tetap eksis, tetap kuat, tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut. Jangan buat alasan berkepentingan dunia, saudara. Nanti 21 sampai selesai, Allah berikan, rencanakan kepada pribadi-pribadi hamba Allah yang beribadah di bulan suci Ramadan. Itqum minan nar, bebas dari azab neraka. Kalau sudah bebas dari azab neraka, tentu dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan. Jadi jangan ada pernah kita tidak pedulikan Ramadan. Mumpung masih jauh kita memasuki Ramadan, ayo kita hidupkan bulan suci Ramadan. Ayo kita isi dengan berbagai macam aktivitas. Terutama saudara-saudara, tadarus Quran. Bikin kita halakoh yang membesarkan asma Allah melalui tadarus Quran. Kosong, ya nggak terdengar orang-orang bertadarus. Subhanallah. Dan tentunya kita juga tidak boleh berlebihan. Kalau tadarus Quran, tadarus sajalah kita, tidak usah pakai pengeras suara, karena hal itu dapat mengganggu lingkungan kita sendiri. Mari kita hidupkan Ramadan ini. Jangan kita lepas Ramadan itu dengan begitu saja. Rugi saudara, rugi kita semuanya. Ya, ayo kita baca Quran. Man qara'al Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an min ashab. Siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Baca Quran. Walaupun satu ain pentingkan, perlukan, apalagi Ramadan. Jangan sampai Quran itu hanya penghias rumah kita di instalasi marmer kita, hanya pajangan saja. Kita beli Quran yang bagus-bagus, kita pajang, namun dibacanya enggak. Apalagi dibaca lagi, disentuh lagi kagak. Alhamdulillah. Inilah momen yang terbaik Ramadan. Yuk kita sama-sama hidupkan Ramadan.
Jangan kita lewatkan Ramadan. Belum tentu Ramadan besok kita ketemu. Belum tentu besok juga kita masih melaksanakan ibadah Ramadan. Apa yang ada sekarang kita laksanakan. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi wasilah tumbuhnya rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Al-Adli ini sungguh sudah bisa menjalankan satu kebijakan-kebijakan, amalan-amalan di antara lain. Ya, kalau menjelang iftar kita adakan bersama berjamaah. Tidak terkhusus kepada mereka para musafirin, tetapi orang-orang wilayah yang ingin bersama-sama iftar bersama, mencarikan berkah. Mari kita sama-sama hidup itu semua. Dan yang terpenting lagi saudara-saudara, inilah bulan kesabaran, bulan as-sabr, bulan sabr. As-sabru sawabul jannah. Bulan kesabaran dan sabar itu nilainya adalah pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kiranya ini sajalah yang apa kita sampaikan. Kalau panjang-panjang memang semuanya sudah pada ngaku. Ya, mudah-mudahan yang sedang sedikit ini manfaat. Ya, maklum fakir orang kandang sendiri. Kalau orang kandang sendiri, orang-orang pada mencibirkan. Ada nggak mau dengar, ya, merasa dirinya udah pintar. Siapa yang ngomong saya tahu, ya. Saya nggak mikirin masalah itu. Saya adalah hamba Allah yang pengen berdakwah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada saya, sesuai dengan apa yang dikatakan baginda Rasul. Berikan walau sampaikan oleh kami walaupun satu ayat, sampai orang senang silakan, nggak senang juga silakan, itu hak mereka. Yang tugas Al-Fakir adalah menyampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkah adanya, manfaat adanya. Ayo sama-sama kita niat dalam hati untuk menghidupkan Ramadan. Malam demi malam, nanti malam liburan di sini ada Pak liburan. Malam kita bermunajat, malam kita mendekatkan diri kepada Allah ada 21, 23, 25 sampai 29 kita adakan di sini. Apa yang kita lakukan? Zikir takarrub kepada Allah dengan apa yang kita. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bapak-bapak dan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, disehatkan badan kita, dimudahkan urusan kita. Kita doakan yang masih rezekinya sabar-sabar, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jalan usahanya masih sendat-sendat, mudah-mudahan masihlah Ramadan dibukakan jalan usahanya. Dan siapa-siapa yang ada hajat khususnya di Ramadan ini tempatnya kita mengajar, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana